Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 512. Kenshin yang ke tempatnya Iwan. Menjumpai Iwan lagi bermimpi, dengan menyebut namanya, serta juga nama Rena. Kenshin pun bertanya, "Lu mimpi apa Wan? Kok sampai mengigo begitu? Menyebut-nyebut gua akan menikah lagi. Emangnya mimpi apa Wan lu?" Iwan pun menjawabnya, "Waduh bro, kayak nyata rasanya. Gua di atas pohon melihat lu lagi bermesraan dengan Rena, saling bercanda dan berpelukan. Pokoknya hampir saja lu bilang akan menikah dengan Rena, tapi lu langsung bangunin gua. Kaget-kaget bro gua rasanya. Kayak kejadian nyata." Kenshin membalasnya, "Bisa aja Wan lu mimpinya. Makanya jangan tidur lama-lama Wan. Pakai lu di atas pohon segala." Hahaha. Kenshin tertawa. Kemudian Kenshin bilang, "Ayo Wan lu ganti baju Wan. Ikut gua ada hal yang penting." Iwan pun menyahutnya, "Mau kemana bro memangnya? Lu selalu saja mendadak kalau mengajak." Kenshin pun bilang, "Ya namanya ada kepentingan Wan. Bisa datang kapan saja." Iwan pun menjawabnya, "Oke bro gua tak ganti baju dulu." Setelah Iwan selesai mandi dan mengenakan pakaian, barulah Kenshin bicara, "Kita akan ke perumahannya Rena Wan. Ada masalah kecil di sana." Iwan pun langsung berkata, waduh, ternyata mimpiku bersambung ini bro. Di mimpiku lu tadi mengajakku ke rumahnya Rena untuk makan buah bersama. Nah sekarang lu malah beneran mengajakku ke sana. Wah bisa-bisa mimpiku jadi nyata bro. Lu akan ada kedekatan spesial dengan Rena." Kenshin membalasnya, "Wah lu bisa aja Wan. Ini kan cuman kebetulan. Ayo Wan kita berangkat. Kagak usah berpikir mimpimu lagi." Dan Iwan pun mengiyakan. Kenshin dibonceng Iwan, naik kendaraan jadulnya, menuju perumahannya Rena. Sedang si Rena saat ini berada di rumahnya sendiri. Si Rena yang duduk di kursi. Bayangannya pun teringat lagi. Sewaktu di mall kemarin, saat Florina pemilik toko kecantikan itu tiba-tiba bertanya ke dirinya, "Lombanya kenal Mas Kenshin ya?" Rena pun kaget jadinya, dan langsung menjawabnya, "Iya saya kenal. Memang mbaknya kenal juga ya?" Florina pun menjawabnya, dengan berkata agak samar. Florina itu bilang, "Oh mengenai Mas Kenshin itu, sebenarnya saya baru tahu namanya barusan. Masnya tadi beli baju di sini. Dan yang mengejutkan, ternyata Mas Kenshin itu bukan pemuda biasa. Katanya tadi menolong karyawan Big Giant supermarket di mall ini. Dari ancaman PHK dan penutupan tempat usaha, hingga karyawan supermarket itu banyak menemui Mas Kenshin ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Jadinya toko saya ini ramai sekali. Banyak yang membeli alat kecantikan. Kita pun merasa terbantu mendapat promosi gratis karena adanya Mas Kenshin itu." Florina bercerita samar, tak menyebut Kenshin suami temannya. Dan Rena pun bicara, "Oh jadi begitu ya. Mbaknya mengenal Mas Kenshin baru saja. Kalau saya kenal sudah lama. Sekedar teman." Si Rena pun tersenyum. Dan Florina lalu bilang, "Oh begitu Mbak Rena. Ya sudah kalau gitu kita mulai aja ya make upnya. Mbak Rena ini sudah cantik. Abis gini pasti semakin cantik. Sekalian aku ajari ya cara pakainya. Biar besok saat di rumah, Mbak Rena bisa memakainya sendiri." Si Rena pun mengiyakan. Dan kini, Rena yang mengingat itu, sekarang lagi duduk di kursi. Si Rena pun melihat cermin, sambil berhias diri. Ketika itu Rena belum tahu, kalau ada kejadian kecil di kompleks perumahannya. Ada seorang wanita muda, yang mengendarai mobilnya, menabrak pohon dan pembatas jalan. Di sekitar perumahan ini, tak ada korban maupun luka. Cuman pembatas jalannya saja yang rusak. Penghuni di sekitarnya pun tak mengapa. Mereka tak mempermasalahkan. Begitu pula dengan security perumahan. Namun wanita muda yang diketahui namanya Nita meninggalkan mobilnya di situ karena orang di sekitarnya ada yang bilang, "Kalau gitu adiknya jangan pakai mobil ini dulu ya. Sebab nanti remnya bisa tak berfungsi lagi. Taruh di sini saja nggak mengapa. Sampai ada kakaknya atau siapa yang mengambilnya." Karena himbauan itu, Nita pun mengiyakan.
dan Nita yang bersama temannya, teman sekolah wanitanya, yang juga tinggal di kompleks perumahan ini, akhirnya meninggalkan mobilnya. Di saat itu Nita jadi lupa kalau di perumahan ini juga dirinya pernah mampir ke rumah teman kakaknya yang bernama Rena. Nita pun melewati rumahnya yang memang tak jauh dari mobilnya. Kejadian tersebut sudah berjalan lebih 1 jam yang lalu, dan ternyata Kenshin yang mengajak Iwan, tujuannya untuk memeriksa mobil itu, serta pula akan mengganti kerusakan jalannya yang disebabkan oleh adiknya. Kenshin pun masih di perjalanan. Kemudian Iwan bilang, bro kita istirahat dulu bro. Berhenti di warung itu, kita ngopi-ngopi dulu. Masa gua bangun tidur langsung tancap gas begini? Kalau nggak ngopi nanti gua masuk angin bro. Kenshin pun menjawabnya, oke Wan lu bisa aja bicaranya. Kita berhenti di sini. Sekalian aku mau telepon Kaori. Kenshin pun masuk ke warung dan memesan kopinya. Kemudian ditelepon istrinya. Kaori lagi masak apa nih sekarang? Kaori yang di rumahnya langsung menjawabnya, oh ini aku lagi masak ayam bakar. Kamu entar mau yang mana? Maksudnya pesan bagian apanya? Kenshin membalasnya, oh begitu ya Kaori. Kalau aku ikut istriku aja. Dipilihkan bagian mana? Dibuatkan seperti apa? Aku akan selalu suka, dan tentu saja memakannya. Pasti enak ya ayam bakarnya. Kaori membalasnya, ya pasti enak lah say. Kan aku yang bikin. Resepnya aja aku mencontoh dari Itali. Pokoknya kamu entar makan di rumah ya. Jangan makan di luar. Kaori berpesan. Kenshin pun membalasnya. Iya deh Kaori. Meski lapar pun aku akan menahannya. Demi makan masakan bikinan istri tercinta. Iwan pun mendengarnya. Kenshin romantisan dengan istrinya. Dan Iwan pun bertanya. Bro lu sayang sekali ya dengan Kaori. Padahal tadi kan lu dari rumah. Sekarang telepon kayak lama tak bertemu. Kenshin menjawabnya, gua juga nggak tahu Wan. Meski sudah menikah dan tinggal bersama, rasa kangen ke Kaori selalu ada. Mungkin karena aku akan punya anak darinya. Kenshin tertawa kecil, kemudian melanjutkan bicara. Oh ya Wan, kapan lu melamar Ririn? Katanya saat di Bali lu sudah bilang begitu. Entar kalau lu jadi melamar Ririn, gua bersama Kaori akan menemani lu Wan. Iwan pun menjawabnya, oh masalah itu nanti bro aku kabari. Mungkin tak lama lagi. Dan Iwan pun menelpon Ririn. Ririn pun mengangkatnya. Langsung saja mereka saling bicara. Dan Kenshin pun keluar dari warung. Duduk di kursi depan. Sambil membawa kopinya, Kenshin melihat di sekitarnya. Berpikir sejenak tentang Iwan. Yang tadi bermimpi tentangnya. Yang katanya akan menikah dengan Rena. Kenshin pun bertanya, kok bisa Iwan bermimpi begitu? Dan Kenshin menganggapnya, itu hanya mungkin adalah bunga tidurnya Iwan. Sedang di lain tempat, si Rena yang di rumahnya terlihat melihat handphonenya, melihat rekaman Kenshin yang kemarin. Sewaktu ada di mall itu, si Rena belum menunjukkan ke Kenshin, apalagi mengirim pesan. Karena si Rena sadar, Kenshin sudah punya istri, dan hal itu mungkin tak penting. Tak penting untuk dikabarkan. Kemudian, si Rena pun duduk di depan rumahnya, sambil melihat mentari senja, sedang tak jauh dari tempatnya. Beberapa meter dari rumahnya, ada mobilnya Kenshin, yang dipakai adiknya, yang ditinggal di situ. Berhenti di pinggir jalan, di kompleks perumahannya. Tak lama kemudian, si Rena pun berdiri, dirinya akan berjalan, menuju pintu depan. Gerbang pagarnya dibuka, si Rena pun keluar, dan melihat sebelah kanannya. Terkaget langsung dirinya, ada mobil merah. Seperti pernah dilihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya